Karena kebaikan-Mu sungguh tidak pernah kami bisa selami. Kasih setia-Mu itu besar Tuhan. Dan izinkan kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Tetap tinggal di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Biarkan firman yang diberitakan hari ini bisa tumbuh di tanah hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa yang suka hobi makan Chinese food? Angkat tangan. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Chinese food itu capcay, koloke, fuyung hai, salah satu bentuknya. Siapa yang suka makanan asin? Angkat tangan. Hanya 2 orang, lainnya suka manis gitu ya, sok imut. Oke, terus siapa yang suka makanan yang tentu saja setiap makanan ada rasa di dalamnya. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita memakan sesuatu, lidah kita itu sangat peka. Tidak ada satu orang pun yang tidak peka. Orang-orang yang kuliah di farmasi pasti pernah tahu sebuah minuman yang sangat pahit. Apa itu? Depannya B, cari sendiri. Ya, pasti sangat pahit dan tidak nyaman. Lidah kita dirancang untuk peka. Ketika kita tidak peka lagi, tentu saja kita akan mati rasa. Tidak nyaman. Biasanya orang yang lidahnya tidak peka lagi itu saat sakit. Saat lidahnya putih semua. Saat mungkin terkena tipes, terkena demam berdarah, terkena virus. Nah, biasanya lidahnya itu kotor sekali. Dan mau makan apapun susah, tidak nyaman. Karena tidak berbicara indera perasa. Ketika kita datang ke gereja Tuhan, kita tidak mempersiapkan hati kita untuk peka kepada Tuhan. Maka kita tidak akan mengalami apapun yang baik di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami segala sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini harus menjadi hati yang merasakan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Musim boleh berlalu, waktu boleh berlalu. Tetapi kerinduan Tuhan harus tetap dinyatakan di dalam kehidupan kita. Garam itu adalah komponen yang terpenting di dalam masakan China. Bahkan bukan hanya masakan China, di semua masakan garam adalah komponen terpenting. Masakan Italia, YouTubers gitu ya, koki-koki yang dengan gayanya menabur. Itu menabur garam, menabur merica, menabur tentu saja bahan-bahan makanan lain yang bisa dirasakan. Nah, kenapa garam itu penting? Karena garam itu memiliki rasa yang sangat kuat. Dan efek samping daripada garam, kalau Anda makan bakso di daerah sekitar kampus, enak ya. Biasanya kalau bakso itu mengandung rasa asin. Kalian akan tergoda memakan terus. Kalian akan tergoda untuk bukan hanya memakan, membeli minuman. Oleh karena itu restoran-restoran China selalu biasanya beberapa memiliki trik marketing seperti ini. Makan sepuasnya, minum bayar mahal. Pernah nggak ada orang yang punya trik marketing seperti itu? Kamu boleh makan, tapi makanannya pedas, makanannya sangat berasa. Dan Anda tidak boleh membawa minuman dari luar. Tetapi begitu membeli minuman di dalam area itu, Anda akan menemukan sebuah fakta yang menarik. Yaitu apa? Nasi goreng gila dalam tanda kutip
dijual dengan harga mungkin cuma 10.000. Nasi goreng setan dijual mungkin cuma 15.000, murah sekali. Ya, ketimbang kita masak nasi goreng di kos-kosan tidak pernah bisa. Gitu ya, dikasih kucing pingsan gitu ya. Dikasih anjing butuh pernafasan buatan gitu ya, karena saking tidak nyamannya, saking tidak enaknya buatan kita. Nah, garam itu penting. Oleh karena itu mereka menggunakan strategi habis makan nasi goreng itu Anda harus membeli, dan Anda harus tahu membeli dengan minuman berapa? Es teh 25.000. Es teh jeruk 35.000. Tidak boleh meminum dari luar. Pernah Anda memasuki sebuah kawasan dengan trik marketing seperti itu? Saya pernah. Dan saya berkata, murah sekali ya. Murah. Tetapi ketika rasa asin itu membakar di lidah, saya ingin minum. Dan saya dengan terpaksa berkata, aduh, saya terjebak. Saya membeli minuman 25.000. Tapi apakah puas dengan minuman sekecil itu? Tidak. Saya membeli minuman lagi. Nasi goreng 10.000, saya harus menghabiskan minuman 75.000. Karena rasa asin menimbulkan haus. Kamu adalah garam dunia. Jikalau kamu tidak ada rasa asin lagi dan tidak haus lagi akan kebenaran firman Tuhan, buat apa? Engkau akan dicampakkan orang. Engkau tidak akan berguna, engkau tidak akan bernilai. Hari-hari ini message Tuhan penting buat anak-anak Tuhan. Kadang kita mencari kegerakan-kegerakan yang menyenangkan mata kita, tapi tidak sadar bahwa hidup kita harus menjadi pergerakan itu sendiri. Kita mencari arah mata angin. Gereja ini sedang Tuhan pakai di dalam acara kesembuhan yang sangat fantastik menurut saya. Hampir setiap kali di dalam pelayanan tim, selalu ada orang yang sudah tidak ada pengharapan, sudah tidak ada masa depan, dipulihkan Tuhan. Ada penyakit-penyakit yang sudah bertahun-tahun lamanya, dipulihkan Tuhan. Ada penyakit yang sudah dokter angkat tangan, Tuhan bekerja. Dan sudah puluhan episode terjadi dan selalu Tuhan bekerja. Tetapi ketika Tuhan memberikan rasa asin di dalam pelayanan ini, tetapi indera perasa kita tidak bisa mengecap lagi karena kita sakit hati, sakit pikiran, dan sakit tujuan. Maka kita tidak akan memiliki gairah sama sekali di dalam melayani Tuhan. Padahal rasa asin itu bagus untuk menimbulkan rasa haus yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu Anda tidak bisa meminum air laut. Anda akan haus terus dan akhirnya mati. Tetapi haus di dalam Tuhan itu menyenangkan. Karena ketika kita haus di dalam Tuhan, haus ya, bukan ditambahi eka ya, hausek. Lah kalau hausek itu khusus para pria. Yang benar-benar PHP toang sama wanita atau mencari FYB aja. Ya, friend with benefit saja. Nah itu tidak baik. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa anak Tuhan adalah garam dunia. Jikalau ia tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak banyak orang. Melayani Tuhan adalah soal kepekaan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Ketika saya mendapat berkat sama Tuhan, sekali lagi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang kamu mau dari berkat yang saya terima? Apa yang kau inginkan Tuhan? Karena saya percaya uang hanyalah titipan. Tidak percaya uang titipan. Anda pergi ke kafe, makan Indomie, Anda cuma dititip di perut sementara, ya kan?
Ada yang 1 jam kemudian ke belakang. Berbahagialah orang-orang yang demikian, tubuhnya terjaga. Ada yang tidak, ditimbun dulu di perut gitu ya, sehari, 2 hari, 4 hari, 7 hari, baru keluar. Nah, itu Anda bisa lihat orang-orang yang diberkati Tuhan secara perut. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja penimbunan itu tidak sampai 9 bulan karena itu hamil namanya. Nah, oleh karena itu ada orang yang punya metabolisme cepat, ada orang yang punya metabolisme lambat. Orang yang punya metabolisme cepat secara rohani adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan anugerah dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena bagi dia hidup itu adalah untuk melayani Tuhan. Tapi orang-orang dengan metabolisme sangat lambat, mereka menyimpan terlebih dahulu, toh juga nantinya harus dikeluarkan. Lalu kenapa orang metabolismenya lambat? Karena mereka tidak peka. Karena ususnya tidak mau bekerja dengan maksimal. Karena tidak ada pembakaran, karena tidak ada energi, tidak ada pergerakan sama sekali. Yang bergerak cuma jempolnya. Oleh karena itu saya khawatir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi manusia bentuknya seperti bola. Tetapi tangannya kurus-kurus. Karena yang berolahraga adalah jari dan tangan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang pertama, kalau kita mau mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita harus betul-betul memiliki rasa di dalam roh kita dan hati kita dan jiwa kita untuk selalu haus dan merindukan Tuhan. Karena natur kita adalah garam dunia. Dan garam menimbulkan rasa haus yang luar biasa dan menimbulkan rasa yang luar biasa juga. Yang kedua, supaya kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Biasanya orang-orang lagi patah hati itu tanya sama saya, Pak Pendeta, kakak pendeta, tapi udah terlalu tua lah disebut kakak lah ya. Brother pendeta gitu ya, seperti itu. Aku lagi patah hati. Apa kehendak Allah di dalam hidupku? Kehendak Allah. Kita selalu mencari kehendak Allah di dalam hidupku. Apakah dia jodohku? Apakah dia jodohku untuk jodohnya? Apakah kita jodoh-jodohan saja? Semua ditanyakan. Dan biasanya orang lagi patah hati itu adalah tanah hati yang baik. Karena indera perasanya bekerja dengan maksimal. Aduh sakit Pak Pendeta. Sakit. Kau tidak tahu. Aku udah traktir McD 20 kali. Orang yang sakit hati totalannya mendadak sensitif sekali. Aku udah pinjemin tip X. Aku udah kasih dia kirim pulsa. Padahal tidak ada WA, mama minta pulsa, saya kirimin Pak Pendeta. Semuanya berjalan dengan sempurna, dengan baik. Lalu tiba-tiba dia ghosting di dalam kehidupanku. Aku sakit sekali. Terpujilah nama Tuhan. Indera perasanya bekerja dengan maksimal. Saat itu firman Tuhan dengan mudah menyentuh hidupnya. Karena rasa-rasanya sudah maksimal. Ada enggak orang patah hati tidak terasa apa-apa? Ada enggak orang yang sedang sakit hati tidak terasa apa-apa? Dia datang ke pendetanya dan berkata, Pak, aku baru sakit hati Pak. Haleluya, besok cari lagi. Orang gila itu. Dan rata-ratanya gak ada yang seperti itu. Semua mengalami permasalahan seperti itu. Indera perasanya, indera pikirannya mulai terbentuk dengan baik. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, poin kedua, bahwa kita harus memiliki kacamatanya Tuhan. Kalau kita mau mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kamu tahu, pada satu hari di tahun 1890, kalau tidak salah ingat, ada seorang bishop di pertemuan gereja Metodis mengikuti pertemuan raya. Namanya adalah Bishop Wright, kalau nggak salah ya, Wright. Dan dia mendengar rektor itu berbicara. Rektor itu berbicara di pertemuan gereja-gereja Metodis bahwa one day, suatu saat, manusia bisa terbang seperti burung. Manusia bisa terbang seperti kupu-kupu. Manusia bisa terbang seperti lalat. Dan Bishop Wright ini menentang sekali. Kecewa sekali. Dia berkata kepada dua anaknya, jangan dengerin rektor itu. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa bertentangan dengan firman Tuhan? Karena hanya malaikat-malaikat yang bisa terbang. Dan manusia tidak mungkin terbang. Seringkali kita memakai kacamata kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Vision dari Tuhan harus pakai kacamatanya Tuhan. Jangan pakai kacamata lingkaran pengetahuan kita yang terbatas. Dan saat kita memakai kacamata lingkaran pengetahuan kita terbatas, maka kita akan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang kita. Dan Wright ini mengajak kedua anaknya di pertemuan gereja-gereja Metodis itu. Karena anaknya sangat tidak sepakat dengan ayahnya. Dan sejarah mencatat, dua anak ini, Wright bersaudara kalau nggak salah sebut ya, adalah penemu pesawat terbang. Anaknya punya sudut yang berbeda dengan ayahnya. Anaknya bisa menangkap kebenaran yang ayahnya, yang super rohani, tidak bisa menangkap kebenaran itu. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus bergerak. Di pandemi, tidak pandemi, gereja harus bergerak. Karena apa? Karena saya percaya anak-anak muda sekarang sudah pandai-pandai. Dan jikalau anak-anak muda pandai, saya mau bertanya, Bapak, apakah bumi ini sudah semakin lama semakin layak dihuni? No, tidak. Kita tahu kutub sudah mencair. Dan kita tahu beku. Dan satu benua itu ketika mencair dan diperkirakan pulau-pulau di Indonesia hampir pasti tenggelam. Dunia ini dipenuhi dengan ketidakpastian. WHO kemarin berkata bahwa pandemi kemungkinan berakhir 2022. Dan WHO yang sama memberikan sebuah prediksi di tahun yang lalu bahwa pandemi tidak akan bisa berakhir beberapa tahun. Ada yang berkata pandemi akan berakhir tahun lalu. Kita tidak tahu nasibnya. Karena virus-virus yang ada yaitu alfa, beta, gamma, theta, eta, ya kan? Iota, kappa, lambda, omikron, ya kan? CP dan yang lain-lain. Omega, belum kita memasuki virus omega. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka berkata, virus-virus ini sedang melakukan olimpiade. Mana yang bisa memenangkan peperangan, terjadi peperangan di antara virus. Kita berharap virus yang tidak berbahaya yang memenangkan pertandingan. Karena dengan itu kita terselamatkan. Sebab kalau yang memenangkan pertandingan adalah mutasi-mutasi yang semakin mengerikan, yang tidak bisa disentuh oleh vaksin, itu sesuatu banget. Siapa yang mau tiap tahun divaksin?
Beberapa orang sharing sama saya tidak tahu itu efek vaksin atau tidak. Sejak divaksin rambutnya rontok. Yang cerita sama saya kakek-kakek usia 79. Ya jelas gitu ya seperti itu. Enggak. Anak-anak muda loh. Rontok rambutnya. Manusia diizinkan rontok rambut itu 50 sampai 100. Sempat ngitung. Yang kos nggak mungkin bisa ngitung. Karena rambut-rambutnya bercampur. Kamu nggak mungkin pilah-pilahin kan. Ini rambutku. Oh ini temen kosku gitu ya. Seperti itu udah putih semua. Nggak mungkin gitu ya. Atau orang yang kurang kerjaan pakai pinset. Biasanya anak-anak farmasi atau kedokteran gitu ya. Oh ditaruh gitu ya. Oh ini rambutku ya. Oh haleluya. 1, 2. Aman nggak sampai 50. Haleluya. Tidak terjadi kebotakan. Tapi ada yang berkata bahwa efek daripada itu ada, enggak semua memang, kerontokan rambut yang cukup parah. Siapa yang mau divaksin terus tiap tahun? Kita mau bebas. Kita mau vaksin abadi yang sekali divaksin untuk selama-lamanya. Tapi jikalau itu tidak ada jalan lain, lebih baik rambut rontok daripada nyawa melayang. Nah, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, supaya kita mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus memiliki indera perasa yang peka. Yang kedua, kita harus memiliki kacamatanya Tuhan. Dengan kacamata kita selalu salah. Kita minta kacamata Tuhan untuk melihatkan semuanya itu. Dunia akan berakhir dan segala isinya akan lenyap. Tetapi saya percaya firman Tuhan akan teguh sampai selama-lamanya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu. Wahyu 10. Ayat yang pertama saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, menteraikanlah apa yang dikatakan ketujuh guru itu. Dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya ke langit. Dan ia bersumpah demi apa yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Kita garis bawahi rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata kepadaku, katanya, pergilah. Ambillah gulungan kitab yang terbuka di atas tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu, meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah, makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya.
Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Memahami kitab Wahyu tidak boleh dengan bahasa legal sehari-hari. Kitab ini adalah kitab apokaliptik yang penuh dengan makna, penuh dengan simbolistik. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika membacanya. Saya percaya kebenaran Tuhan itu tidak nyaman di perut kita. Menimbulkan asam lambung. Contoh, ketika engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dia jodohku. Bukan. Sakit enggak? Sakit. Apalagi kalau dia wajahnya seperti bintang film Korea. Sedangkan yang satunya yang Tuhan suruh untuk dekati adalah bintang film horor. Kira-kira kita lebih nyaman yang mana? Tuhan, aku mau dia Tuhan. Tapi Tuhan berkata, no. Tuhan ada dua pilihan Tuhan di dalam dunia. Lebar dan sempit. Ya, saya percaya yang bintang film Korea ini jalan menuju surga Tuhan. Yang dia Tuhan, wajahnya aja sudah horor Tuhan. Apalagi hidupnya, imannya. Tapi Tuhan berkata, no. Sakit enggak? Sakit. Obat mah langsung laku keras. Biasanya kita mules. Ya kan? Sakit. Tapi kebenaran itu akan muncul seperti madu di bibir. Enak. Karena Tuhan yang suruh. Madu itu menyembuhkan. Madu itu memulihkan. Itu simbolistik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Syarat yang ketiga. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita harus benar-benar siap menerima kebenaran itu. Baik pahit ataupun manis. Kebenaran adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Dan saya percaya kitab Wahyu ini adalah satu-satunya kitab yang sedang akan terjadi dan tergenapi secara sempurna. Janjinya ya dan amin. Dari generasi ke generasi ayah ibu kita diceritakan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi saya percaya pasti ada the last generation yang mengalami sendiri kedatangan Tuhan itu. Dan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kita tidak tahu waktu dan masanya. Dan tiba-tiba dalam sekejap mata semua rahasia di kitab Wahyu ini tergenapi. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup bermakna di muka bumi ini untuk investasi dunia yang akan datang. Bumi ini sementara sekali, menjanjikan kesuksesan sementara. Ada orang-orang yang tergiur di YouTube. Orang-orang yang sangat kaya raya, memberi mobil dengan sangat mudahnya. Tapi terindikasi dia memasarkan sebuah situs yang terindikasi berbau perjudian. Orang yang lekas kaya, ingin cepat kaya, jatuh di dalam berbagai-bagai macam dosa dan pencobaan. Akar kejahatan adalah cinta akan uang. Uang gak jadi masalah. Kaya gak jadi masalah. Mencintai uang, itu yang jadi masalah. Mencintai itu terobsesi terus-menerus kepada uang. Dan menjadikan uang sebagai sumber berhalanya. Segala sesuatunya adalah uang. Segala sesuatunya adalah berani bayar berapa kepada saya sehingga saya melakukan tugas itu. Dan manusia yang sudah mencintai uang, dia akan kehilangan indera perasanya. Tetapi
uang sendiri tidaklah dosa. Menjadi kaya bukanlah sebuah dosa. Menjadi miliuner bukanlah sebuah dosa. Menjadi triliuner bukanlah sebuah dosa. Yang menjadi dosa ketika uang itu memperhamba kita. Dan kita yang bukan memperhamba uang itu. Haleluya. Saya percaya. Satu kali ada seorang misionaris yang ingin mendirikan sekolah Alkitab. Misionaris ini datang dengan suara Tuhan. Dan ketika dia datang ke daerah tersebut, kering, kerontang. Dia hanya membawa uang 1.200.000 pada waktu itu setelah dikurskan dengan kurs rupiah. Dia kebingungan. Mau berjalan bagaimana, mau melangkah bagaimana. Karena mendirikan sekolah Alkitab itu butuh berjuta-juta rial. Suatu saat dia bergumul. Suara-suara penghakiman ada di keletaknya. Kamu sih tidak perhitungan dulu. Kamu sih tidak tanya Tuhan dulu. Buat apa aku mengikuti suara Tuhan? Dia statementnya seperti ini. Tapi ketika aku tiba di sebuah tempat, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semuanya kelihatannya hambar. Kelihatannya semuanya sia-sia. Tidak ada pengharapan. Anda mungkin mendengar suara Tuhan, aku harus kuliah di Surabaya. Tetapi setelah di Surabaya, God, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya pandangan apapun Tuhan. Aku tidak punya mimpi apapun, visi apapun. Aku tidak bisa melihat apa yang harus kulakukan. Karena kemampuanku terbatas. Tuhan memang berkata kemampuanmu terbatas. Tetapi yang suruh kamu tidak terbatas, nak. Dan oleh karena itu, seorang penginjil ini, misionari ini, dia atas kehendak Tuhan bertemu dengan penginjil lokal di tempat itu. Ketika dia bertemu dengan penginjil lokal, misionaris yang sangat muda ini merasa dirinya begitu tua. Ia menemukan penginjil lokal ini begitu bersemangat, begitu berapi-api. Tidak lama kemudian mereka menjadi sahabat. Dan apa yang terjadi diceritakan. Bro, kamu kenapa sih sedih-sedih? Gini loh Kang Mas. Saya ini mau mendirikan sekolah Alkitab. Tuhan suruh saya. Tapi uang saya cuma 1.200.000. Dengan uang seperti itu bisa buat apa? Lalu penginjil lokal ini berkata, oke, saya sepakat, saya dapat, ini suara dari Tuhan. Mari kita lakukan bersama-sama. Misionaris asing itu merasa bahagia. Merasa, oh ya sudahlah, setidaknya beban ini dibagi dua. Iya kan? Tapi satu hari penginjil lokal ini mendapat, ayo kita mulai melangkah. Kita beli semen yuk. Hah? Uang 1.200.000 di daerah kecil ini kita naik pesawat terbang. Ongkos pesawat terbangnya sudah berapa dan kita mau membeli satu sak semen. Are you kidding? Tapi dia berkata bahwa kalau ini proyeknya Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Lalu karena frustasi, akhirnya dia ikut penginjil lokal ini. Ya sudahlah. 1.200.000 beli tiket pesawat bagi dua. Kan tidak perlu swab, tidak perlu antigen. Jadi lebih hemat lah gitu ya seperti itu. Jadi mereka pergi seperti itu. Dan tiba di Filipina. Uang mereka tinggal 1.200. Dan mereka mampir di warteg. Warteg ala Filipina. Warung Tegal. Dengan emosi, dengan marah, dengan kecewa. Si misionaris muda ini menyesali keputusannya.
Dia berkata, gokil ini. Aku kok bisa percaya. Dia lalu membayangkan rumah asalnya dengan segala kemewahannya, masakan ibu gitu ya. Kebetulan ibunya pandai memasak. Kalau ibu Anda tidak pandai memasak, Anda tidak mungkin membayangkan masakan ibu. Paling cuma, mohon maaf, mie instan dan telur ceplok. Ya kan? Oh, tapi ini ibunya pandai memasak gitu ya. Pancake, banana cake, strawberry cake gitu ya. Wah, kalkun panggang. Ini kok saya jadi lapar ya gitu ya. Kalkun panggang ini itu. Wah, pokoknya menarik sekali. Dia menyesali keputusannya. Tapi satu hal dia mendapatkan sebuah peneguhan. Bahwa Allah tidak akan pernah berhenti dengan pekerjaannya. Yang perlu kita lakukan adalah melangkah. Pepatah Cina berkata, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Oh, luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi? Ketika uang sudah habis, nol, karena sudah dibelanjakan di warung Tegal itu. Plus bonus ST, saya tambahi sendiri ya. Ini sebuah situasi real yang saya tambahi karena saya tidak tahu mereka minum apa di sana. Tiba-tiba ada seorang tentara Filipina. Tentara Amerika di Filipina. Dia bertemu dengan penginjil muda ini. Matanya terbelalak. Bukan karena homo, bukan. Biasanya kan, kemarin saya bagikan di grup leader ada pernikahan homo. Gila nih. Nggak boleh itu. Dosa adalah dosa. Kami menerima. Semua orang yang sakit kami terima. Karena gereja bukanlah klub orang kudus. Tetapi rumah sakit bagi seorang pendosa. Bagi banyak pendosa. Tetapi ketidakbenaran tidak bisa kita terima. Mereka memberkati seperti ini. Tidak boleh. Itu dosa. Dan apa yang terjadi? Si marinir ini melihat dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu! Kira-kira Anda ketika ada seseorang, kamu sedang putus asa, cowok nih, ya yang lagi patah hati, lagi putus cinta, lalu ditunjuk cowok yang badannya kekar. Kamu tiba-tiba jatuh cinta apa takut? Takut dong. Takut sekali. Dan akhirnya dia takut. Ada apa ini? Ada apa? Sorry, kami sudah bayar di warung Tegal. Tapi tentara Amerika ini berkata seperti ini. Kamu adalah jawaban doa saya. Tuhan memberikan persis wajahmu di mimpi saya. So sweet untuk jadi pasangan dan menikah. Enggak gitu ya. Seperti itu. Lalu dia kasih ini. Sebuah bungkusan kertas koran yang lusuh sekali. Dengan tangan gemetar, misionaris muda ini menerima. Pikirannya sudah masih negatif terus. Jangan-jangan bom, jangan-jangan ranjau, jangan-jangan surprise. Tahu nggak? Surprise ulang tahun dikasih kotak, terus nggak ada apa-apa, gitu ya, prank gitu ya seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Tentara itu pergi. Lalu penginjil lokal itu berkata, brother, buka saja. Kamu yang buka. Enggak, brother, kamu yang buka. Kamu gitu ya seperti itu. Dan akhirnya si misionaris ini yang membukanya. Dia terkejut sekali. Ketika dia buka, tumpukan uang dolar. Dan itu persis senilai dengan biaya yang dibutuhkan. Plus perjalanan pesawat. Plus semuanya sempurna. Dan itu adalah kisah pendirian sekolah Alkitab Kalvari Baptis. Anda bisa cek. Kadang kita ini terlalu banyak mikir. Betul pepatah Cina. Perjalanan ribuan mil itu dimulai dari satu langkah. Banyak orang sudah membayangkan dulu. Aduh, ribuan mil. Aduh, aku gak bawa bekal.
Aduh, dan dia tetap di tempat. Dan banyak orang seperti itu, banyak anak Tuhan seperti itu. Dia tidak bergerak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita bergerak, satu langkah, itu adalah awal perjalanan ribuan mil bersama dengan Kristus Tuhan kita. Ketika saya berdiri sampai di tempat ini, dari gereja tidak memiliki apa-apa, dari sebuah persekutuan doa di kampus saja. Saya berpikir, kenapa saya mau melangkah waktu itu? Tapi sebuah langkah iman itu berarti. Dan tiba-tiba Anda sudah dibawa Tuhan di dalam sebuah dimensi yang gak Anda pernah bayangkan sebelumnya. Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang hamba Tuhan. Saya dulu bermimpi menjadi pengusaha. Dan saya memang pengusaha. Saya tidak pernah bermimpi yang ini, itu, tidak pernah bermimpi. Tetapi ketika Tuhan memberikan mimpinya, yang pertama, saya mengalami rasa sakit hati, duka cita. Ketika kondisi keuangan keluarga saya begitu hancur, ibu saya pingin kerja ke luar negeri. Saya mengalami sebuah kerasa tidak nyaman. Berbahagialah anak-anak, jikalau engkau dibuat sedih hari-hari ini sama Tuhan. Dibuat frustasi, dibuat hancur. Karena itu untuk melatih kepekaan hatimu. Lebih bisa berempati kepada orang lain. Dan bisa memahami rahasia hatinya Tuhan. Saya menemukan sebuah khotbah saya. Belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Kenapa orang yang rohani sepertinya sukar mendapat pasangan? Lucu kan? Khotbah itu untuk Rekom, bukan Rekom waktu itu, Star. Dan saya menulis seperti ini. Tuhan berkata malam hari itu, bahwa orang yang dekat sama Tuhan, aku jagai. Sehingga cowok-cowok atau cewek-cewek dengan kemungkinan labil dan mencelakai hidupnya, aku akan singkirkan. Dan aku akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saya menulis seperti itu. Catatan yang sudah belasan tahun hanya untuk berempat, berlima saya sharing seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa kacamatanya Tuhan itu sungguh besar. Orang yang melekat hatinya sama Tuhan itu dijagai Tuhan. Sehingga dihindarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Yang mungkin akan dia alami karena hatinya melekat sama Tuhan. Dan sejak saat itu saya bersyukur sekali. Saya kasih gambar apa ya, saya nggak ngerti itu gambar apa. Tetapi gambar orang lancip seperti ini, terus kasih smear, terus rambutnya seperti kena setrum. Gitu ya, saya sampai menyelidik ini gambar apa ini ya, gitu saya nggak tahu. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau indera perasa kita nggak aktif, maka Tuhan tidak bisa bekerja. Untuk bisa merasakan rasa asin, lidah itu harus bekerja. Dan ketika kita minum garam dari Tuhan, maka kita akan haus lagi. Tuhan, aku mau makan lagi, aku mau minum lagi. Aku begitu haus kepadamu Tuhan. Yang kedua, pakai kacamata. Pakai kacamata yang datangnya dari Tuhan. Bukan dengan kacamata pemikiran kita yang terbatas. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, membukakan sesuatu di dalam kebenaran firman-Nya, jangan pakai mata logika yang dulu. Wiraek bersaudara ini dikenal menjadi penemu pesawat terbang. Ayahnya penentang pesawat terbang itu dan sesat. Tapi sejarah mencatat mereka membantu transportasi penginjilan di berbagai macam tempat dengan pesawat terbang itu. Jadi ketika Tuhan membukakan engkau sesuatu yang baru, taruh di dalam hatimu, minta Roh Kudus yang menerjemahkan. Jangan langsung berkata sesat, sesat, sesat.
Yang ketiga, di dalam kitab Wahyu, bahwa segala sesuatunya tidak mungkin bisa ditunda lagi. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Oleh karena itu, seringkali kita harus menerima kebenaran dari Tuhan. Dan kebenaran dari Tuhan itu rasanya pahit, tidak nyaman. Tetapi itu baik, itu madu buat engkau. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari sudah menjelang malam. Saya percaya kedatangan Tuhan sudah lebih cepat daripada semula. Pasti ada satu generasi yang menyaksikan apa yang dinubuatkan di kitab Wahyu itu terjadi. Ini malaikat tingginya selangit. Dia bisa menjejakkan kaki di tanah dan di laut. Kita nggak bisa terbayang di pikiran kita ini bagaimana bisa terjadi. Tapi firman Tuhan pasti akan digenapi. Satu kali sangkakala pasti akan berbunyi. Saya percaya satu kali sangkakala dari Tuhan akan memanggil umat yang dipanggilnya, yang diurapinya. Tuhan mau menghindarkan kita. Karena kita mengasihi Tuhan dari kesukaran-kesukaran hidup yang tidak perlu. Cinta Tuhan itu dinilai dari cinta seorang ayah kepada anak-anaknya. Bukan berarti Tuhan tidak suka orang menikah. Itu rencana Tuhan yang mulia dan agung. Bukan berarti Tuhan tidak suka kita memiliki anak. Tuhan senang. Tetapi serahkan semua di tangan Tuhan. Sebab Dia yang mengerti hari esokmu, yang memelihara hidupmu. Karena hatimu melekat kepadanya, Dia akan menghindarkan engkau dari potensi-potensi bahaya yang tidak perlu, yang mengancam hidupmu, yang membuang-buang waktumu, yang membuat engkau tidak mengerjakan panggilanmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya percaya, saya dulu adalah seorang pendosa. Berapa banyak saya terlibat di dalam pornografi. Berapa banyak saya terlibat di dalam obat-obatan. Bukan terlarang, tapi obat vitamin. Karena saya dalam tanda kutip maniak, dalam tanda kutip gila bekerja. Dan saya tidak sadar bahwa vitamin-vitamin itu bisa merusak ginjal saya. Berapa banyak saya terikat dengan ikatan-ikatan yang saya nggak bisa putuskan. Tetapi Tuhan memanggil sampah seperti saya. Tuhan ahli mengubah sampah menjadi barang yang berharga. Oleh karena itu, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara hidupmu. Mari kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan yang sempurna. Tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan yang tidak biasa. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana perkenanan itu bisa berjalan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu agung dan mulia, tak terselami jalan-jalannya. Mungkin kau berkata, keluarga aku berantakan, aku sudah hancur, emosiku sudah rusak, jiwaku sudah tidak benar. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan mengumpulkan Yudas. Tuhan mengumpulkan Bartimeus. Tuhan mengumpulkan Yohanes. Tuhan mengumpulkan semua murid-muridnya. Bukan berarti mereka punya masa lalu yang luar biasa. Tetapi Tuhan melihat mereka punya masa depan bersama Dia. Kecuali Yudas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Peka dengan Tuhan. Mengakibatkan kita semakin serupa dengan Kristus. Siapa yang tahu Leonardo da Vinci? Yang jelas dia bukan penjual pecel di sekitar kampus Ubaya Petra, bukan. Atau kampus WM, bukan. Siapa yang tahu Leonardo da Vinci? Penjual pentol? Bukan.
Dia adalah seorang pelukis yang luar biasa handalnya. Dan salah satu lukisan yang luar biasa yang dia pernah buat adalah Last Supper. Perjamuan makan terakhir. Satu kali ia mencari sesosok wajah Yesus. Dia cari untuk modeling. Karena zaman dulu nggak ada Face App, saudara-saudara. Jadi mereka perlu modeling. Dia berjalan. Wow, dia masuk ke sebuah gereja. Ada seorang pria dengan mata bersinar-sinar menyanyikan lagu-lagu pujian. Mungkin lagu-lagu pujiannya adalah haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oh, wajahnya berkarisma sekali. Dia berkata, ini wajah Yesus. Kalau nggak salah ingat Petro. Si Petro ini adalah gambaran sempurna tentang kasih Tuhan Yesus. Leonardo da Vinci itu tersentuh sekali. Dia menggambar itu sambil menangis. Wajahnya bersinar-sinar. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia gambar. Lalu dia cari modeling untuk murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Selama bertahun-tahun. Lukisan itu tidak diselesaikan 1 tahun. Bertahun-tahun. Satu kali. Dia kesukaran menemukan wajah Yudas. Yudas itu kan jahat, licik, bengis. Keliling di kota-kota lain. Satu kali di pinggir jalan. Dia menemukan seseorang yang wajahnya anggar. Matanya tajam. Jahatnya luar biasa. Dia berkata, kamu paling cocok buat figur Yudas. Gitu ya. Compang-camping, betul-betul kayak sedih gitu ya. Ada semacam raut, sudah kayak betul-betul orang sinis, orang baik. Leonardo da Vinci menggambarnya. Kamu gambar ya. Biasanya duduk kan digambar. Dia gambar dengan lukisannya. Dia senang. Dia bisa menyelesaikan Last Supper. Dia kasih uang kepada model itu, gunakan baik-baik. Lalu pemuda itu berkata, Pak Leonardo, saya juga pernah menjadi model Anda. Loh, kapan? Saya pernah digambar Anda pertama kali, yaitu menjadi figur Yesus. Terkejut sekali. Aku Petro, dosa, merusak gambaran sejati tentang kasih Tuhan. Ada orang yang dulunya wajahnya manis, penuh dengan belas kasihan. Tetapi seiring dengan waktu dosa merusak, kebencian merusak hidupnya dan dia berubah menjadi pribadi yang lain. Anda bisa lihat, itu nyata. Model Yudas dan model Yesus adalah Petro, orang yang sama. Tetapi sangat kontradiktif. Waktu mengubah hidupnya, waktu mengubah kerinduannya yang tadinya di gereja, yang tadinya memuliakan Tuhan, yang tadinya mimpinya untuk kemuliaan nama Tuhan, berubah semuanya menjadi benci, kepahitan. Karena ia membiarkan kepahitan itu keluar seperti empedu. Dia tidak membiarkan kepahitan itu sebagai didikan buat dia, yang sehingga dia bisa merasakan seperti madu. Hendak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa mengubah kebanyakan orang. Dosa mengubah wajah seseorang. Dosa mengubah kepekaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, jangan biarkan dosa menguasai hidupmu. Leonardo pulang.
dengan berpikir keras. Why? Beberapa tahun dia menemukan model Yesus. Beberapa tahun kemudian dia menemukan model Yudas. The same person. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari. Hidup cuma sementara. Hidup cuma sekali. Berdampak. Berkarya nyata. Ceritakan Yesus Tuhan. Kepada semua orang. Sebab jika engkau garam dunia. Kau haus akan menceritakan Yesus Tuhan. Tidak usah bingung-bingung. Share. Kalau Anda bukan pengkhotbah, share. Share kebaikan, share link. Bagikan renungan harian. Dan biarkan Kristus memakai hidupmu maksimal. Dan jangan biarkan engkau memulai dengan figur Yesus. Mengakhiri dengan figur Yudas. Dan banyak orang yang seperti itu. Yang tadinya mungkin berdiri di mimbar. Yang mungkin tadinya begitu sempurna. Yang tadinya wajahnya begitu tampan. Tetapi yang membiarkan kepahitan menguasai pikirannya. Menguasai hidupnya. Yang walaupun ia tetap di dalam sebuah lingkungan rohani. Tanpa sadar hatinya sudah serupa dengan Yudas. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan kedengkian. Penuh dengan pembenaran diri. Penuh dengan hal-hal yang buruk lainnya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jikalau kita bisa merasakan, bisa bekerja. Anda tidak tahu ketika HFH. Orang-orang yang stroke. Orang-orang yang tidak berdaya di rumah sakit. Mereka berkata, aku akan lakukan semua cara supaya aku bisa bergerak kembali. Mereka akan mengumpulkan uang-uang tabungan yang mungkin ber-MM supaya bisa sehat kembali. Tapi ada satu kali ketika saya mendoakan, seringkali Tuhan berkata, no, waktunya sudah selesai. Saya berkata, Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, no, ini waktunya sudah selesai. Yang walaupun dengan air mata, yang walaupun dengan uang kita nggak bisa membayarnya apapun juga. Semuanya sudah terlambat. Mari, kesempatan yang Tuhan beri. Selagi engkau bisa bergerak, selagi engkau bisa melayani, kita layani Tuhan dengan sukacita. Karena banyak orang yang menginginkan duduk di dalam pelayanan yang kamu sedang nikmati di kakinya Tuhan. Banyak orang pendosa yang terikat dan melihat, aku juga pingin kor. Aku juga pingin main musik. Aku juga pingin menjadi penginjil. Tapi mereka tidak berdaya. Karena hatinya sudah mengeras. Hidup ini adalah sebuah kerinduan ya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengarkan, mengaktifkan semua indera kita. Supaya kita mendapat kemenangan yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, pemain musik maju ke depan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Saya percaya, jikalau hati nurani kita bersih, maka jalan-jalan kita pun juga akan bersih. Saya percaya juga hidup kadang tidak luput dari kekotoran, kesalahan, dosa, afon
yang begitu merintangi hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan adalah Tuhan. Dan Dia adalah bagian kita sampai selama-lamanya. Langit boleh runtuh, bumi boleh berlalu, tapi Tuhan adalah bagian kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga sebetapapun dosa, setapapun hinanya kita, Tuhan kita secara ajaib membebaskan kita dari kukuk dosa dan kukuk penghambaan. Saya percaya di bumi ini hanya nama Dia, yaitu nama Yesus Kristus, yang mampu memulihkan dan menyembuhkan kita. Yang mampu mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Yang mampu mengubah badai menjadi angin yang menyegarkan jiwa kita. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Kau kekasihku Tuhan, Kau pujaanku, Kau kerinduanku Tuhan, Kau gunung batuku, Kau mazmur pujianku Tuhan. Kau segala-galanya bagiku Tuhan. Yesus, Kau sempurna. Kau mata air dari surga. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus. Kami percaya. Kami percaya. Kira barala masyakara. Aku datang Tuhan. Ya barala barabasi. Kau damai Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sempurna. Kau bagianku Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolonglah daku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa perhambaan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, ku tak dapat jalan Tuhan. Ku tak dapat jalan.
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi bersama-sama, ku tak dapat jalan tanpamu Tuhan. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. biarlah sinar-Mu menerangiku Tuhan. Percaya kami ini seorang pendosa Tuhan. Kami ini seorang pendosa yang butuh kekuatan dari-Mu, butuh sentuhan dari-Mu. Kami butuh pelukan dari-Mu Tuhan. Aku seorang pendosa. Aku seorang pendosa yang layak binasa, karena begitu dalam dosa pelanggaranku. Aku seorang pendosa yang rindu pelukan Bapa, menyucikan semua dosa, kesalahanku. Aku seorang pendosa yang rindu pesuhan Bapa, menghangatkan semua kebekuan hatiku. Kebekuan hatiku. Sekali lagi, aku seorang pendosa. Aku seorang pendosa yang layak binasa, karena begitu dalam dosa pelanggaranku. Aku seorang pendosa yang butuh basuhan-Mu Tuhan. Seorang pendosa yang rindu Basuhan Bapa, basuhan Bapa, menyucikan semua dosa, kesalahanku Tuhan. kesalahanku. Aku seorang pendosa. Aku seorang pendosa yang Rindu pelukan Bapa. pelukan Bapa, menghangatkan semua kebekuan hatiku. Thank you Jesus. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih.
Dan sebelum kita doa berkat, lalu disambung dengan acara yang lain, saya rindu kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami percaya Yesus, sebuah kesempatan yang Kau beri tidak akan pernah kami bisa sia-siakan. Selagi ada nafas, selagi ada pengharapan, berikan kami kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sidang jemaat, kita angkat kedua tangan kita sebagai lambang penyerahan. Engkaulah jemaat yang terpilih. Engkaulah umat pilihan Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam namanya. Oleh karena itu, pergi. Jadilah kan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah jemaat yang rahmani, rasuli, dan rajani. Dari tangan-Mu lah Tuhan sudah memberikan kunci-kunci kemenangan. Pergunakanlah dan biarkan hidup-Mu menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama dan bagi keluarga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya engkau sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.